Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, masih di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa Mas Anjas? 18. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Anak-anakku yang Nabi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki tips yang ke-8 yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Silahkan dibuka halaman 23, yang para pendengar dan pemirsa yang punya PDF-nya juga bisa dibuka di halaman 23, poin yang ke-8. Silakan Mas Abdullah. 8 merupakan berbagai penderitaan masa lalu yang tidak dapat ditolak. Yang ke-8 melupakan berbagai penderitaan masa lalu yang tidak dapat ditolak. Pernah habis sampaikan manusia itu punya 3 fase. Kemarin, sekarang, besok. Itu fase kehidupan manusia. Kemarin itu ya maksudnya bukan cuma kemarin hari Ahad. Kemarin itu maksudnya adalah masa lalu. Besok itu maksudnya bukan berarti hanya hari Selasa. Besok itu maksudnya adalah masa depan. Sekarang itu bukan maksudnya detik ini, ya hari ini gitu ya. Itulah kehidupan manusia. Nah, manusia itu hidup di dunia, dia mengalami hal-hal yang enak dan yang tidak enak. Dia mengalami kebahagiaan dan juga mengalami kesedihan. Dan kesedihan itu atau musibah yang dialami itu seringkali dia tidak bisa untuk menolak. Pasti kena gitu. Dan itu musibah sudah terjadi misalnya. Orang yang selalu terhantui dengan penderitaan masa lalu, maka dia akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Contoh misalnya, ada seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Baik itu ditinggalkan karena ayahnya meninggal dunia, wafat, atau ditinggalkan dalam arti ayahnya tidak bertanggung jawab. Setelah anaknya lahir, dia pergi, menterlantarkan anak dan istrinya. Akhirnya anak tersebut gak punya ayah. Dan di sekolahan selalu dia diolok-olok oleh temannya. Gak punya apa? Ayah. Itu tentu adalah sesuatu yang menyedihkan. Itulah sebuah penderitaan. Nah, ketika orang pernah mengalami kondisi seperti itu, maka dia tidak boleh terjebak untuk selalu mengingat-ingat kejadian pahit itu. Justru dia harus berusaha untuk melupakan dan tidak selalu mengingat-ingat kejadian pahit tadi.
Karena ketika dia selalu memikirkan kejadian-kejadian jelek tadi, atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan tadi, maka itu akan menumbuhkan pesimisme. Wah, nanti saya makannya bagaimana? Saya nggak punya ayah yang bekerja untuk menafkahiku. Ketika dia memikirkan seperti itu, maka dia hidupnya akan susah. Berbeda dengan orang yang dia punya pandangan yang jauh ke depan. Dia membaca sejarah manusia-manusia istimewa yang ditinggal wafat oleh ayahnya, bahkan oleh ibunya ketika dia masih kecil. Siapa itu? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kata para ulama, adalah yatim piatu sejati. Maksudnya bagaimana? Ditinggal wafat oleh ayahnya saat beliau belum lahir. Masih mending sebagian orang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika usianya 5 tahun. Berarti sempat ngelihat siapa? Sempat ngelihat ayahnya, sempat ngelihat. Ini Rasulullah SAW nggak sempat. Masih berada di dalam perut ibunya. Siapa ibunya Rasulullah SAW? Aminah. Beliau sudah tinggal wafat oleh ayah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saat usianya baru beberapa bulan atau beberapa tahun, Nabi kita SAW sudah ditinggal wafat oleh siapa? Oleh ibunya, bayangkan. Tapi Rasulullah SAW tidak trauma dengan masa lalu yang memang nggak bisa dihindari tadi. Beliau tetap berbuat, beliau tetap beraktivitas, beliau tetap beroptimis. Akhirnya beliau menjadi manusia terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi penderitaan masa lalu tidak bisa dijadikan alasan untuk seseorang agar dia tidak berkembang. Baik, Mas Abdul Rahman. Di antara upaya menyingkirkan sebab-sebab yang mendatangkan kegelisahan, meraih sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan adalah melupakan berbagai kesulitan yang telah berlalu yang tidak dapat ditolak. Dia harus memahami bahwa menyibukkan diri dengan memikirkan hal tersebut merupakan perbuatan orang bodoh yang sia-sia. Oleh karena itu, dia harus berusaha memalingkan hatinya untuk tidak memusatkan pikiran terhadap masalah tersebut, dan agar tidak khawatir terhadap masa depannya dari dugaan kefakiran dan ketakutan atau kesulitan-kesulitan lain yang dia bayangkan. Ya kayak tadi anak yatim tadi misalnya. Oh, nanti siapa yang bekerja, siapa yang menafkahi? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat 6. Balapan. Siapa yang duluan dapat hadiah? Surat Hud ayat 6. Masuk ke kalian belum dapat hadiah? Ketemu Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa artinya Mas Abdul Rahman? Dan tidak ada hewan melata yang ada di bumi kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Bagus. Setiap makhluk hidup pasti sudah ditanggung rezekinya. Oleh siapa? Oleh Allah saja. Setiap makhluk hidup. Kudanil makhluk hidup atau bukan? Itulah. Makhluk hidup. Kudanil sama Abdullah makannya banyak siapa? Bayangkan ya, kudanil yang porsi makannya itu jumbo, ya sesuai dengan tubuhnya saja, itu ditanggung rezekinya sama Allah. Kudanil pernah sekolah SD atau enggak? Enggak pernah. Kudanil yang enggak pernah tamat SD.
kemudian porsi makannya jumbo saja, ditanggung rezekinya sama Allah. Apalagi Mas Anjas, apalagi manusia. Kenapa mesti kita takut dengan masa depan kita? Kenapa kita mesti takut dengan rezeki kita? Paling manusia itu makannya berapa piring, Mas Anjas? 2 piring? 1 piring. Paling manusia makannya 1 piring. Porsinya jauh lebih sedikit dibandingkan kuda nil, dibandingkan gajah. Kemudian manusia juga sekolah. Minimal tamatan SD. Bahkan ada yang sampai sarjana. S1, S2, S3. Kenapa takut dengan rezeki? Di sebagian orang takut punya anak. Karena apa? Karena kekhawatiran masalah rezeki. Allah Azza wa Jalla sudah menanggung rezeki kita. Jadi kenapa kita mesti takut? Tapi bukan berarti gak kerja. Nggak usah takut. Udah tiduran aja, ya enggak. Tetap kita harus berikhtiar. Harus apa, Mas Anjas? Harus berikhtiar. Harus berusaha. Kayak orang sakit, pengen sembuh ya, berobat, berusaha. Orang nggak punya duit, pengen punya duit ya harus bekerja. Tapi semuanya kemudian diiringi dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mas Anjas, lanjut. Dia juga memahami bahwa kehidupan masa depan tidak ada yang mengetahui apakah dia akan mengalami kebaikan atau keburukan, terpenuhinya harapan atau kepedihan. Ya, karena kita juga tidak tahu besok apa yang akan Allah takdirkan buat kita. Mas Usama tahu nggak nanti apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Jangankan besok. Ini 5 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, nanti 5 menit ini. Jangan 5 menit. Habis ini, 1 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita akan tetap bisa bernafas, atau justru nafas kita akan berhenti? Kita tidak tahu apakah abi atau ummi kita itu masih ada nanti. Kita tidak tahu apakah adik kita masih ada. Masih ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang tahu. Tapi kita punya modal namanya husnudzon. Apa Usama? Apa husnudzon? Berbaik sangka. Kepada siapa, Mas Anjas? Pada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Apa artinya, Mas Abdurrahman? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku di sini siapa, Mas Anjasya? Allah. Allah tergantung bagaimana hambanya berprasangka. Nah, sekarang kita pengen dapat kebaikan atau keburukan? Kebaikan, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Jadi jangan salahkan seandainya kemudian kita ditakdirkan mengalami keburukan-keburukan. Lawang kadang-kadang ada sebagian orang yang suka berprasangka buruk. Kebaikannya husnudzon apa, Mas Abdullah? Su'udzon. Apa, Mas Anjasya, su'udzon? Berprasangka buruk. Kalau husnudzon apa, Mas Abdullah? Berprasangka baik. Berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla.
Insya Allah di bulan Ramadan ini aku akan khatam berapa kali Mas Anjas? Loh, awal Ramadan katanya 5 kali. Berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti kita akan ditakdirkan yang terbaik oleh Allah. Semuanya. Misalnya punya cita-cita pengen kuliah di mana Mas Usama? Di Madinah. Berprasangka baik sama Allah. Allah akan mudahkan jalan ke sana. Ya. Punya cita-cita mulia, pengen hafal Al-Quran sebelum tamat SD misalnya. Berprasangka baik sama Allah. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita punya modal husnudzon. Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut, siapa? Mas Usama ya? Karena sesungguhnya semua itu berada di tangan yang maha perkasa dan bijaksana. Manusia tidak berwenang sedikitpun di dalamnya kecuali berusaha untuk mendapatkan kebaikan masa depannya dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan. Ya. Jadi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya, maka kita tetap berupaya untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita pengen kuliah di Madinah, berarti upayanya apa? Belajar maksimal. Belajar maksimal. Bukan hanya sekedar punya cita-cita. Kalau cita-cita yang tidak diiringi dengan usaha itu angan-angan kosong namanya. Pengen di Madinah tapi kerjaannya main terus. Ya, malas murajaah. Kemudian juga kerjaannya cuma ngobrol. Bagaimana akan tercapai cita-cita mulia tersebut? Kemudian juga menghindari hal-hal yang bisa membahayakan. Jadi apa yang bisa membahayakan kita hindari. Kita sudah tahu bahwa makanan yang tidak sehat itu bisa membuat seseorang menjadi sakit. Dihindari makanan-makanan tersebut. Kalau kita pengen apa? Pengen sehat. Kita tahu bahwa terlalu banyak bermain itu akan membuat seorang jadi malas belajar. Dikurangi. Bukan berarti nggak boleh main sama sekali, tapi dikurangi. Sehingga cita-cita kebaikan yang kita idam-idamkan bisa tercapai. Ya, siapa yang belum baca ya? Suka. Halaman 24. Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan dapat diraih jika dia menyingkirkan pikirannya dari kekhawatiran terhadap masa depannya, kemudian bertawakal kepada Allah dengan memperbaiki nasib kehidupannya, maka hatinya akan tenang, kondisinya akan membaik, serta rasa gundah dan kekhawatiran dalam hatinya akan hilang. Ini di sini Syekh mengingatkan tentang pentingnya usaha diiringi dengan tawakal. Harus diiringi dengan apa? Tawakal. Bukan hanya usaha saja, bukan hanya bekerja, bukan hanya berobat, tapi juga minta sama Allah. Minta kesuksesan, minta keberhasilan. Kemudian menggantungkan itu semua kepada Allah. Kita yakin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Makanya aneh. Seandainya ada orang yang sholat, tapi dia mengkhawatirkan rizkinya. Aneh, kenapa aneh? Lah wong orang yang nggak sholat saja, apa? Ditanggung rizkinya sama Allah, apalagi orang yang sholat. Orang yang tidak berislam, orang yang tidak beriman saja dikasih rezeki sama Allah, apalagi orang yang beriman. Orang yang nggak berjuang untuk agama saja dikasih duit sama Allah.
Apalagi orang yang berjuang. Anak-anakku nanti, Abi harap semuanya berjuang untuk agama. Berdakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan. Setelah kita amalkan, rezeki ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Masa kan gak masuk akal sama sekali. Orang yang gak pernah berjuang untuk agama, rezekinya ditanggung sama Allah. Masa orang yang berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla gak ditanggung? Gak mungkin lah, mustahil. Tadi surat apa tadi ayatnya? Hud, ayat berapa tadi? Ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mudah-mudahan yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.